Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore semuanya, para pengunjung dari Jom Kopi dan para pengunjung media sosial, Facebook dan YouTube dari Jom Kopi dan Jom Kopi Official. Seperti biasa pada kesempatan siang hari ini, setiap hari Kamis di kedai Jom Kopi selalu diadakan ngobrol inspiratif kemisan. Dan pada siang hari ini kita akan mengangkat tema soal Imlek budaya dan sio. Ini ada 3 kata yang mungkin nanti akan kita coba bahas karena pada tanggal 1 Februari itu adalah hari raya Imlek. Tahunnya berapa ya? 2573 tahun 2022 masih. Nah, mungkin sebagian banyak masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa Imlek itu tidak hanya tanggal 1 Februari. Jadi mungkin tahun baru yang kemudian perayaannya sangat banyak itu hanya di tahun baru Imlek. Biasanya tahun baru itu kegiatannya hanya 1 malam tahun baru, terus kemudian bisa tahun baru gitu. Tapi tahun baru Imlek ini kegiatannya sangat banyak yang mungkin nanti akan disampaikan diperjelas atau diperjelas oleh Alek. Bagaimana soal kemudian dari sisi kebudayaan Imlek itu seperti apa, terus kemudian apakah ada sebatas perayaan. Kemarin sebenarnya kita mau mengangkat soal Imlek dan peningkatan ekonominya, karena sebenarnya cocok dengan sionya. Sio macan air itu juga kita tidak mungkin bagi sebagian banyak masyarakat yang begitu jelas sebenarnya macan air itu seperti apa. Bagi orang yang ini mungkin pasti akan melakukan hal tertentu, karena itu akan juga disampaikan oleh Alek yang sekarang ini sebenarnya sudah hadir di dalam kita. Alhamdulillah juga sudah hadir Ketua Dewan Kebudayaan Daerah DKD sekarang. Mungkin di setiap kelenteng ada produk kemudian bagaimana kemudian melihat sisi perayaan dan pasar baru Imlek ini, kegiatan-kegiatan yang ada di kelenteng. Karena waktu sudah cukup sore, maka kita coba mulai saja. Mungkin juga banyak orang yang menunggu melihat di streaming media sosial Facebook. Siang ini akan dibantu oleh Mas Samsul Pala, karena kemarin alhamdulillah kesempatannya kemarin. Jadi Mas Samsul Pala yang sedang menggunakan baju merah ini khas sekali dengan lampion. Silakan Mas Samsul untuk bisa memandu ngopi kemisan kali ini, ditemani oleh idola kebangsaan Yusuf Eksuhar. Ya, bagi kayak gini mau ada tim B, ada tim B, nggak masalah. Senengnya bokong. Nah, bokongnya apa sih bokong? Balik, mikir. Wiki kemana? Lalu kan pusing cendera, pusing pendek. Enggak, belum ada pusing terus. Nah, sesuai memang maksudnya. Enggak, soal kita itu hotel, mesti primer gimana presentasinya Mas Samsul? Bisa lancar, enggak lalu ya. Nanti saya meminta doakan sama Pak Alek. Oh iya. Tahun Imlek ini.
langsung Sadar. nikmatin amin dia langsung terkabul. Udah boleh ya. Wah, iya. Udah boleh kalau Nah, iya makanya kan aslinya Pak takut kok ritual seperti saya itu cocoknya apa kira-kira dulu ya. semoga kita doakan bersama Samsung cepat selesai. Amin. Ya. Saya bilang orang selesai. Di sini bisa itu Bang. Walek Pak. Kalau ya. Terkabul. Makanya. Oh, itu ya. Sore lanjut kita. Sore hari ini kita akan menarik masa. Siap. Luar biasa. Imlek budaya dan sio. Nah, ini Sampai kan sio mesti kita gitu dong yang kirakan kayak apa gue? Untuk kenalnya selalu sih. Kita bisa lari. Bukan itu yang kita bahas, itu tiga sama. Tapi ya lama kurang biasanya pas ya. pas. Angin. Betul. Ya, pertama barangkali hari ini kita ucapkan di tulisan kali ini ucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakan. Mudah-mudahan kita selalu membangun kebersamaan, kita selalu membangun keberagaman dan sebagainya sebagai sebuah kekayaan kita bersama tentang bagaimana kita orang yang kemudian hidup di sekitar kita kira-kira begitu. Salah satunya Kabupaten Tegal ini khususnya Slawi lah kira-kira begitu. Ya khususnya Slawi mungkin kita sedikit bangga dan klaim lah kira-kira begitu toh bahwa kita sudah lebih mengarah pada satu peradaban yang saya kira sudah memahami soal kualitas, soal keagamaan dan sebagainya. Saya melihat di Indonesia ada dua menurut saya, pertama di Singkawang, yang kedua di Slawi kira-kira begitu. Soal merayakannya tahun baru Imlek oleh masyarakat bukan hanya orang Konghucu saja, tapi juga kemudian banyak yang kemudian merayakan termasuk masyarakat. Ternyata memang masyarakat juga ikut merayakan. Betul, bukan dalam arti secara religius, tapi mereka itu berbahagia bahwa hadirnya Imlek ini sebagai hari besar. Betul. Bisa hari raya yang patut kita syukuri. Betul, terutama kalau bocah cilik kan dulu Pak kamu saya lah. Akhirnya ini nama baru karena aku stikernya balik. Ini kok pertama barangkali kita mau sebagai orang yang pengen belajar di dalam spiritualitas tahunan dari perayaan Imlek tersebut. Yang kedua pasti kita akan ngomong soal bagaimana sio kira-kira begitu. Dan sebetulnya ini bagian dari sebenarnya kalau saya sih memahaminya sio itu membaca tanda-tanda alam supaya kemudian kita bisa waspada dan sebagainya. Kalau kita seperti itu, walaupun bahasa nilai religius biasa Tanda alam ya. Nah, bukan kode alam ya. termasuk kode alam. Kira-kira begitu. Apa yang ada di diri kita ini kok dan tahun berapa dan apa yang menjadi informasi bagi kita semua sehingga kita bisa membaca atau menggali nilai-nilai tentang tersebut. Itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry. Atau nuwun sedang bantu. Cile perwakilan dari Gus Durian ini. Ya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Gus Dur karena berkat beliau kita bisa merayakan Imlek kembali.
penghargaan yang setinggi yang buat beliau. Makanya di Kelenteng tetap foto Gus Dur selalu terpajang di kantor. Terima kasih kepada Nyumpati juga yang sudah mengundang kami untuk membahas masalah Imlek. Imlek bukan Bonewong Tionghoa saja, tapi sudah karena Kelenteng juga sudah bukan Kelenteng Tionghoa, tapi sudah Kelentengnya Nusantara seperti itu. Karena akulturasi budaya yang ada di Kelenteng itu sudah sangat kuat sekali. Jadi sesajian yang ada di sini kalau di Tiongkok sana sudah tidak ada. Jadi, sudah berakulturasi dengan budaya-budaya pribumi atau Menyesuaikan dengan di sini. menyesuaikan dengan di sini. Jadi seperti sesajian itu sudah tidak sama dengan yang di sana. Sini dengan Banjaran saja mungkin sudah berbeda. Jadi kita kembali ke esensial Imlek. Imlek itu berasal dari mana? Yaitu itu karena kita penanggalan. Awalnya musim semi. Setelah musim dingin, awalnya musim semi atau petani itu mau mulai bercocok tanam. Jadi itu dirayakan. Karena selama musim dingin itu tidak bisa menanam di beku. Itu dirayakan dengan sukacita, terus digambarkan dengan warna merah. Itu juga ada legendanya sendiri. Ada legendanya sendiri. Legenda barongsai kenapa harus di Imlek itu tidak ada. Kalau diceritakan di sini panjang sekali nanti. Terus legenda kenapa itu pakai warna merah itu juga ada legendanya. Terus kenapa ada angpau itu juga ada legendanya. Ada sejarahnya. Jadi Imlek itu berawalnya musim tanam bagi para petani. Terus kebudayaan yang sudah berakulturasi di khususnya Kabupaten Tegajajah. Kabupaten Tegajajah bahwa orang Tionghoa sini mungkin Tegal, Banjaran, Selawi sama. Kebudayaan mungkin di kota lain atau di kabupaten lain itu mungkin kalimatnya beda, tapi kalau di sini itu sudah mendalilkan ini. Imlek Ider Kepel. Sederhana mas. Imlek Ider apa? Ider Kepel. Kan kalau mengucapkan Imlek kan seperti Oh iya. ini namanya Ider Kepel. Oh. Jadi kita itu bersilaturahmi ke yang lebih tua dulu. Kalau masih punya orang tua. Seperti banyak bodoh, seperti lebaran. Idul Fitri ya. Iya. Iya, kita sembahyangnya tadi malam jam 00.00. Terus paginya kita berkunjung ke orang tua. Kalau orang selesai kan antar tua dan sebagainya. Jadi itu kalau di sini karena kita kepala itu sudah suatu kalimat budaya lagi kalau pada hari. Hanya kata-kata baru. Iya. Ini yang anak ini adalah yang atau feminitas atau bilang. Terus yang kiri ini adalah yang atau maskulin. Bapak sama ibu ketemu muncul anak. Ini simbol linggarnya, simbol linggar dan simbol merah dan ya, jadi dinamakan Ider Kepel seperti ini. Kiri di atas. Iya, yang kiri di atas. Karena seorang ayah itu harus melindungi keluarga. Simbolnya bertanggung jawab kepada keluarga. Jadi ini simbol Ider yang seperti ini. Makanya apa sih? Makanya seperti ini. Ini yang masuk ke dalam kebudayaan. Jadi itu akulturasi dengan sudah masuk ke akulturasi dengan putra. Seperti Imlek itu mungkin di sini ya ada dodol ranjang. Dodol ranjang itu maknanya itu manis dan lengket. Itu favorit saya itu. Manis dan lengket.
itu untuk mempersatukan atau untuk hubungan silaturahmi supaya kita itu tidak bermusuhan dan melainkan kembali ke alam kita kan gitu. Itu ditutup dengan lontong sapu dengan ke Cina itu udah ada lontong sapu yang ada cuma di sini. Jadi kita itu bukan sebuah orang Tionghoa yang tinggal di sini, itu bukan. Kita itu orang Indonesia. Jadi itu kelentengnya kelenteng Nusantara, bukan kelenteng orang Tionghoa. Jadi kita itu dari ini memakainya kan, memakai kongsi, memakai kalender kongsi. Kalender kongsi itu kalendernya dari umat Konghucu ya. Jadi makanya kalau umat Konghucu bahwa hari rayanya Imlek ya wajar. Jadi karena kita memakainya kan kalender Konghucu, kita tidak memakai kalendernya Taois. Karena zamannya Tao itu tidak membuat kalender. Jadi kalendernya itu yang membuat Kongsi Guru Agung Konghucu. Jadi beliau yang membuat kalender itu. Jadi, dan untuk memasukkan ke Masehi itu harus ada penambahan tiap bulan 4 tahun sekali. Penambahan kalender. Jadi biar musimnya itu pas dengan hitungannya Masehi. Mungkin kalau untuk Jawa kan tidak ditambahi, makanya kan sering terdengar salah mongso. Itu bukan salah mongso, musim itu terus sama, cuman karena Jawa tidak menambahi tiap 4 tahun sekali, makanya terjadi salah mongso. Kalau kita 4 tahun sekali mesti ada lun. Jadi 1 tahun itu ada 13 bulan. Karena penggabungan dari 3 bulan tadi. Nama biasanya di bulan 6. Lun Lakwe, biasanya Lun Lakwe baru Cikwe. Namanya Lun ya? Lun itu penambahan 1 bulan. Jadi 13 bulan. Jadi biar kita itu sinkron dengan kalender Masehi. Biar tidak jadi salah mongso gitu tadi. Kalau Jawa mesti kan salah mongso. Lu wis mereka udah ya kan tidak masuk ke itu kalau tidak penambahan bulan. Makanya Jawa itu salah mongso. Nanti suatu saat akan gagal lagi seperti itu. Jadi Imlek itu sebenarnya bukan untuk agama tertentu tapi untuk semuanya. Praksi beragama Ini jangan-jangan begini Mas Anggo. Ya, Penambahan bulan, ada 13 bulan ya. Ini jangan-jangan ASN itu aku mau ketika 13 saya pengen ngulik di suaranya kok. Dan tahun ini sebetulnya ya dengan informasi sebetulnya ada apa dan Imlek ini tadi ada semacam air ya. Gimana? tahun ini sionya itu macan. Di bumi itu ada di langit itu ada angin. Jadi ada sedikit dobel. Jadi karena dominannya air makanya bisa terbitnya macan air. Logam ya. Makanya ini kan lagi musim apa ya? Jadi kalau main HP. Ya. Sebenarnya karena ini baru penyesuaian kalau bisa dibilang itu bumi itu baru menyesuaikan. Nanti lambat laun sudah enggak sih. Iya. Penyesuaian bahwa ini ada untuk tahun ini karena sudah tegas. Karena macam sudah tegas. Jadi tahun ini sudah tidak pandemi lagi. Bedanya dengan tahun kemarin apa? Tahun kemarin bumi masih tegak lurus dengan padat-padat yang lain. Belum aja sudah bergeser. Sionya apa mana? Sionya itu Kerbo ya? Oh iya Kerbo. Jadi ini sudah tegas. Ya. Ini sudah tegas, ini sudah cepat dan banyak ide. Dan maaf, ini karena banyak unsur airnya. Ya. Ini ngapunten, ini yang menakut-nakuti. Banjir. Ya. Gitu. Siap. Terus maaf, mungkin ada gesekan lagi di bumi. Kita ada lagi di mana? Iya. Karena ada unsur air sama logam pasti akan bergeser. Jadi ada gesekan lagi di bumi ngapunten. Ini orang bukan orang apa masih? Iya siap. Karena ini memang ilmu antropologi, Ya. di Tionghoa seperti itu.
karena kita melalui proses kemarin kita habis tarik-tarikan dengan planet lain, terus ini kita lepas dari planet lain secara otomatis ya molet mas. Ada daya tarik-tarik. Iya, molet mas. Kesel ini jatuh dari kesel molet. Ini bukan kerjaan, harus waspada mas. Harus waspada. Ya, informasi ini bagian dari salah satu ilmu waspadaan. Benar berarti ya. Jadi kemarin yang bagi geret ini kan akhirnya kan muncul. Iya. Muncul ini nanti mungkin ada sesuatu lempeng yang bergerak. Ya mungkin lengkung atau gimana. Kemarin kan habis digeret sama planet-planet lain. Yang jelas tahun ini sifatnya tegas. Mungkin Oh iya, siap. Karena kan disalah sering. banyak ide, banyak gagasan, banyak itu apa yang keluar. Karena mungkin dari pandemi jadi endemi itu nanti kan akan semua ide keluar. Iya, siap. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Pak. Sangat banyak kekayaan kebudayaan yang dimiliki bukan hanya umat Hindu saja, tapi bahwa masyarakat di sekitar ininya juga bisa merayakan, dan kita memang real empiris bahwa sebetulnya Imlek ini sudah menjadi satu sebuah momentum atau fenomena yang kemudian terjadi khususnya di masyarakat Slawi Tengah ini. Termasuk tadi yang dikatakan oleh Pak Ane bahwa ada sebuah warning bahwa tarik menarik antar planet itu terjadi. Iya. Bukan kita mau percaya betul, tapi ini sebagai jaga-jaga saja bahwa Betul. nanti lempeng bumi yang bergerak itu Iya. akan menyebabkan terjadi banyak gempa misalnya. Betul. Ini jadi sebuah peringatan dini buat kita bahwa betul kita percaya secara semacam ini, tapi Ya, warning dan sing hati-hati. Misalnya kemudian kalau ada penambangan hutan liar ya, hinteng dihentikan kira-kira begini ya biar. Karena ini sudah mati-mati kira-kira begitu. Tak belok kawan. Saya ke Mas Aziz tadi menarik nih, Mas Aziz saya kita dulu sebelum ke Mas Awe. Tadi juga ada informasi tentang banyaknya orang yang nanti akan memunculkan ketegasan itu. Saya kira ini momentumnya bahwa kalau kita mencerminkan soal sosok presiden, misalnya presiden pahlawan nasional, walaupun ini belum dinobatkan sebagai pahlawan nasional, presiden keempat yaitu B.J. Abdurrahman Wahid. Kalau soal Imlek pasti akan teringat soal Gus Dur. Karena ini bagian dari sejarah polisi yang kemudian muncul sebagai sesuatu yang kemudian menggambarkan Gus Dur terhadap minoritas itu. Saya kira ini sudah menjadi legasi warisan Gus Dur tentang kita. Apa yang harus kita bawa di momentum Imlek kali ini sehingga terus perjuangan Gus Dur ini terus kita gelorakan, kita teruskan, dan pasti sebagai seorang DPR dan Gus Dur kemudian mencoba untuk melakukan itu dengan salah satu langkah-langkah strategis. Bagaimana Mas Aziz mengambil momentum ini dan kita mengingat kembali soal sosok Gus Dur yang kemudian bagi kita tidak lepas dari yang namanya Imlek tersebut. Bapak Mas Aziz. Terima kasih Mas Samsul. Ya. Juga pada Pak Alek, selamat merayakan Imlek. Widya demikian. Dan buat Mas Awe selaku Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Tegal dan Cokros kita yang sudah malang melintang di Nusantara, yakni Isengket Sularno. Kita mayoritas bangsa Indonesia, bukan hanya di Tegal saja, kalau mengingat Imlek ya jelas mengingat Gus Dur. Walaupun sebenarnya Imlek itu ada di Indonesia itu sebenarnya sudah ada di zaman Jepang. Zaman Jepang itu pemerintahan Jepang itu memperbolehkan Imlek dirayakan dengan meriah. Pemerintahan Jepang. Nah, setelah itu diteruskan oleh Soekarno, tetapi setelah Soekarno lengser, lalu dihentikan oleh Presiden Soeharto. Entah punya alasan
seperti apa, saya juga kurang tahu. Tetapi intinya mungkin Presiden Soeharto itu ingin memberikan sebuah ketegasan bahwasanya dia ingin mempersatukan, tidak ada sekte ataupun ras apapun, inginnya orang keturunan Tionghoa itu ya berarti sudah menjadi orang Jawa gitu. Makanya banyak sekali di zaman Soeharto itu nama-nama Cina seperti Ahok ataupun Apau ataupun siapa itu namanya berganti gitu, namanya berganti. Lalu Gus Dur itu melihat kalau seperti ini kasihan, warisan budaya mereka itu kan nggak jelas. Walau bagaimanapun kita bisa memperbolehkan kebudayaan lain selain Tionghoa kok. Ternyata kebudayaan Tionghoa itu di zamannya Pak Harto malah ditutup. Ini kan aneh. Makanya Gus Dur melalui kepresnya untuk membatalkan instruksi presiden yang dikeluarkan oleh Pak Harto, Imlek dirayakan dan Imlek dijadikan sebuah hari besar. Bahkan oleh Ibu Megawati, kita juga harus berterima kasih dengan Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati itu yang menetapkan bahwasanya hari Imlek itu adalah libur nasional. Spiritnya Gus Dur. Ya, spiritnya di Gus Dur juga. Karena memang beliau-beliau itu adalah tokoh-tokoh pluralis dan tokoh-tokoh yang dalam tanda kutip adalah orang-orang yang penuh dengan toleransi. Kalau kita melihat Gus Dur itu memang politisi juga kiai yang sangat luar biasa, yang tidak memandang suku, ras, dan golongan. Dan susah sekali untuk mencari sosok seperti beliau. Mungkin penggantinya saat ini itu belum ada yang menyamai dan melampaui Gus Dur. Karena Gus Dur itu sudah selesai dengan diri sendiri. Ya. Saya yakin kepala daerah dimanapun ataupun presiden yang menggantikan Gus Dur dari zaman Ibu Megawati sampai sekarang Pak Jokowi itu belum ada yang bisa seperti Gus Dur. Gus Dur tegas dalam hal apapun. Gus Dur itu tidak butuh istilahnya kayak pembelaan dan lain sebagainya. Dan Gus Dur itu memang dia di mana tempat itu mampu menempatkan diri. Ini yang susah bagi kita. Bahkan Gus Dur pun saat bertemu dengan Presiden China ataupun Presiden Perdana Menteri Singapura belum mengaku bahwasanya saya adalah keturunan Tionghoa. Ya. Ini kan memang bagi kita itu kadang-kadang mau mengaku keturunannya siapa itu kadang-kadang kita takut gitu loh. Kita takut. Apalagi keturunan mengaku keturunannya Tionghoa. Iya, beliau mengaku. Makanya warga dia malah. Dia itu ngaku. Susah bagi kita itu susah. Kalau ada kata pun mungkin Israel ini keturunan Tionghoa pun Israel mungkin nggak berani ngaku pada zaman itu. Ya karena memang saat itu juga saat reformasi itu kan yang jadi tujuan dan pembangkang itu orang-orang Tionghoa. Kita lihat di daerah Jakarta kan anti Tionghoa ya. Yang mayoritas hampir dibantai dan diperkosa. Kejadian Mei itu kan ya kejadian Mei berjalan itu orang-orang masa belajar, inilah hebatnya Gus yang tegas dan luar biasa. Dan saat ini saya melihat itu belum ada seorang kepala daerah ataupun presiden yang mampu seperti itu. Ya, contoh saja yang kecil di Kabupaten Tegal, yang jadi PR kita bersama dari tahun 2000 ada sebuah tempat ibadah di daerah perbatasan kota Tegal dan Kabupaten Tegal itu dari tahun 2000 saja izinnya. Makanya saya juga menginginkan nantinya kepala daerah yang saat ini sedang menjabat di Kabupaten Tegal setidaknya meneruskan perjuangan yang ada dalam diri Gus Dur. Walaupun saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tegal, ya saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tegal, tetapi kan kebijakan anggota DPRD itu apakah hanya sekedar fungsinya itu kan bukan fungsi eksekutor. Kita hanya legislasi, kita hanya pengawasan dan sebagainya. Walaupun beberapa kali saya juga sudah komunikasi hal itu tentang toleransi, tentang pluralisme, tentang apapun yang ada di Kabupaten Tegal supaya tempat ibadah yang ada di Kabupaten Tegal itu kita itu sama, sehingga memperlihatkan izin dalam pendirian tempat ibadah itu jangan dipersulit gitu. Itu maka kalau kita
kita melihat Imlek, kembali ke Imlek ini, ya saya jadi ingat juga wali-wali yang menyebarkan agama Islam ini, Om. Ya, Wali-wali yang menyebarkan agama Islam itu mayoritas keturunan Cina. Ya. Tionghoa. Bahkan Laksamana Cendol pun itu kan orang keturunan Cina. Dan Imlek itu bukan milik satu agama saja. Agama Islam, Buddha, Konghucu, Tao, dan Kristen Katolik semuanya merayakan Imlek ini. Karena Imlek itu merupakan tahun baru itu, tahun baru. Walaupun ada runtutan sejarahnya. Runtutan sejarahnya itu adalah untuk mengenang kematian ataupun mengenang kenabian daripada Nabi Konghucu. Yang saya tahu seperti itu. Ya, ya. Itu Dalam kita kembali ke ini ya, lebih sedikit lagi di Kabupaten Tegal soal bagaimana perayaan Imlek memang bukan hanya oleh umat Konghucu saja, tapi juga masyarakat Islam. Sebenarnya ini bukan hanya soal eksekutif dan legislatif, tapi masyarakat menyuarakan kebenaran itu, kira-kira begitu Mas Edi ya. Iya, makanya saya juga mendorong ya teman-teman dari pergerakan ataupun teman-teman dari lintas agama itu laporan Ya. untuk mewujudkan tentang pluralisme yang ada di Kabupaten Tegal. Ya. Kita kan belum tahu bagaimana istilahnya saat ini kita kelihatannya ayam-ayam saja, tapi satu saat barangkali meledak sesuatu yang tidak kita inginkan di Kabupaten Tegal. Kalau kita melihat Kelenteng Sawi itu memang Kelenteng Sawi itu yang kelenteng yang sangat terbuka sekali bagi seluruh warga Kabupaten Tegal. Walaupun Kelenteng Sawi itu yang saya tahu itu menganut ajaran Tridharma ya Pak ya. Tridharma bukan hanya Konghucu saja, tapi menganut ajaran Tridharma. Di situ ada Buddha, ada Tao, dan ada Konghucunya. Seperti itu. Makanya saya juga menginginkan buat Tok Alek juga itu ya anak-anak muda yang ada di Kelenteng, khususnya yang keturunan Tionghoa, paling tidak mereka itu diajari ya. Diajari oleh peninggalan kakek moyangnya bahwasanya ajaran Konghucu ini seperti ini, ajaran Taonya seperti ini, ajaran Buddhanya seperti ini, supaya mereka tidak meninggalkan warisan dari anak cucu Ya, keputusan antara nenek moyang dengan generasi 32 tahun setelah adanya impres dari Pak Presiden Soeharto itu memang mayoritas anak-anak yang atau orang-orang yang umur 40 tahunan saat itu juga paham. Nggak paham Imlek, nggak paham apa itu cengbeng, nggak paham yang namanya itu apa itu pakaian kesehariannya mereka dalam beribadah dan sebagainya. Saya juga lagi bingung nih untuk Alek juga. Ya, benar. Sebenarnya kan kalau saya lihat dari literasi yang ada, bahwasanya Imlek itu tidak jauh dari keceriaan. Warna-warna merah, warna-warna emas lah. Tapi saat ini kok Alek itu pakainya hitam. Nah, iya. Apa sedang berduka atau bagaimana? Berarti menyesuaikan saya ya. Kita warna ceria, warna cerah gitu. Karena saya baca di literasi, kenapa Imlek itu harus warna seperti itu? Kita menunjukkan keceriaan, kegembiraan seperti itu. Ya, untuk kedepannya mudah-mudahan kalau misalkan pemerintahan tahun ini pemerintahan tahun ini tidak bisa mewujudkan tentang persatuan dan kesatuan anak-anak bangsa, mudah-mudahan kita nanti kedepannya memiliki seorang ataupun pemimpin yang mampu lah, mampu dengan ketegasannya memimpin Kabupaten Tegal supaya tidak mempersulit dalam hal orang mau beribadah, karena ibadah itu bisa dilakukan. Itu yang menjadi PR sebenarnya umat mana Mas Kaji Saleh? Itu sama tahu aja. Ya, yang saya tahu itu adalah dari GKJ. Kristen Jawa ya. Jawa. Ya, kalau panjenengan lihat itu ya tempat ibadahnya itu sangat mengenaskan sekali. Ya. Karena saya tanya, kenapa kok nggak diperbaiki atau dibaguskan lagi gitu kan? Kami bilang ini saya tidak punya izinnya, jadi kami takut kalau sudah dibangun bagus lalu tiba-tiba ada orang yang protes, tahu-tahu nanti dirobohkan. Dan seperti
kemarin saya dengar di daerah Kalimantan Masjid Ahmadiyah, ya, Masjid Ahmadiyah saja dirobohkan oleh Satpol PP. Kemarin itu baru sekitar 1 mingguan yang lalu lah. Ini kan apa ya? Miris lah, bagi saya miris. Karena ajaran agama itu, yang namanya agama itu sudah nggak bisa dipaksakan. Lalu apa gunanya ada undang-undang dasar 45 ya? Kalau misalkan agama atau ajaran agama yang tidak sesuai dengan keinginannya mereka itu dipaksakan harus seperti ini ya kayak gitu. Tapi tiba-tiba suatu saat nanti barangkali akan muncul di kita loh. Dianggapnya NU itu tidak sesuai dengan ajaran Islam ala mereka. Tapi disasar-sasar, dibeda-bedakan, lalu nanti akhirnya terjadi saling serang, saling ribut antar sesama. Makanya di Imlek yang ada unsur airnya ini dan ada unsur logamnya ini, ada lagi sio macam elemen yang bagus ini. Mudah-mudahan kita semua bisa merajut untuk sebuah ketegasan, bisa merajut untuk bisa saling bijaksana, menyikapi hal-hal yang ada di daerah Kabupaten Tegal yang kita cintai ini. Oke, terima kasih terima kasih. Menarik, dan kita punya PR ya, punya PR soal itu tadi, soal ternyata di Imlek ini yang kemudian kita coba mendeskripsikan sesuatu yang kemudian masyarakatnya gotong royong, walaupun ini bagian dari yang terkenal bahwa umat Konghucu, tapi kemudian masyarakat semuanya berduyun-duyun, bergotong royong untuk juga merasakan dan menikmati itu, walaupun bahasanya mungkin menikmati hiburan yang ada, kira-kira begitu, ada angko mungkin barangkali begitu, kemudian ada barang dan sebagainya, tapi kita juga meninggalkan PR yang ada. Dilihat dari SIO soal keberanian itu, mungkin nanti Dewan Kebudayaan apakah bisa menjawab itu sebagai sesuatu embrio yang hari ini muncul dalam kategori wajah baru, kira-kira gitu. Ya, sekarang kita tunggu ya, kalian dulu. Ya, walaupun langkah kebenaran gitu. Ya, nanti juga kawasan saya juga mengatakan bahwa ini sesuatu yang sudah plural seperti ini. Semangat pluralisme yang kita punya ini harus terus dijaga. Jangan bagus menjadi sebuah hasil kecerdasan tadi bahwa kita ini beragam. Indonesia ini beragam, Tegal itu beragam, Tegal itu plural, bahwa kita itu harus berdampingan, saling berdampingan menjadi sebuah umat yang misalnya bisa memberikan sebuah sesuatu yang penyemangat bahwa kita ini dengan bersama bisa memberikan sesuatu yang berbeda dengan ini, bahwa iya benar berbeda, tapi dalam perbedaan itu menjadi sebuah hasanah yang baru untuk bisa menjadi bersatu. Seperti masyarakat sering bilang bahwa berbeda itu justru menjadi sebuah satu kekuatan. Dari sisi Dewan Kebudayaan itu Dewan Kebudayaan ada satu nilai yang harus dibangun seperti apa. Terus ada PR tadi, kita coba untuk menarik PR ini soal pluralisme. Ternyata di Tegal di keceriaan Imlek ini tetap ada PR soal kesadaran tentang kemerdekaan itu, sehingga gimana langkah Dewan Kebudayaan menanggapi dan respon. Barangkali juga saya menangkap misalnya ada satu respon tentang Imlek ini sebetulnya sudah bukan hanya soal milik Konghucu, adalah milik yang merayakan saja, tapi masyarakat dan Kabupaten Tegal, sehingga meningkatkan banyak hal tentang ekonomi, tentang PAD, pemerintah dan sebagainya. Saya mengategorikan sebagai daerah yang seperti Singkawang, pemerintahnya dapat keuntungan juga, kemudian merayakannya juga bersama-sama. Gimana Mas Abi soal itu, Mas Abi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, misalnya sahabat saya Imam Besar Kelenteng. Alek. Di handphone saya juga tulisnya Alek Kembang. Dan dua host kenamaan produk Nyong Kopi. Oke,
Pertama, selamat merayakan Hari Raya Imlek untuk Pak Alek, Om Hartono, dan seluruh rekan-rekan warga Selawi dan warga Kota Tegal. Saya tadi banyak idenya, ujung-ujungnya Mas Samsul ngomong gitu, saya jadi hilang gitu. Ya, Imlek sebagai budaya, Imlek kebudayaan Imlek, atau bagaimana Imlek menjadi budaya Imlek sebagai budaya Kabupaten Tegal. Ya. Dari Gus Durnya sudah disampaikan di sana. Dari sisi saya ingin beberapa sisi yang ingin saya bahas. Baru kali ini kemarin merayakan Imlek, suasananya luar biasa. Bagaimana antara teman-teman yang merayakan, kemudian warga masyarakat, sahabat-sahabat yang tidak ikut diperibadahkan, tetapi ikut merayakan. Kemarin itu sesuatu yang luar biasa. Boleh jadi mungkin tahu-tahu dulu Mas Mojo itu punya dokumennya 60-an, 70-an, atau 50-an. Betapa meriahnya kegiatan perayaan Imlek di Kelenteng Selawi. Boleh jadi karena tadi penyesuaian tadi, hari ini adalah bagian dari penyesuaian menuju hal yang lebih baik. Bukan mengulang masa lalu, tapi bagaimana masa depan itu menjadi masa depan yang baik, karena dasarnya budaya kita bangun yang baiknya. Bahwa Kelenteng bukan hanya sebagai sebuah tempat beribadah dari sebuah keyakinan teman-teman, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang kita tidak bisa bahas mulainya kapan. Yang pasti zaman dulu. Dan zaman dulu itu mengalir. Kita mau bicara suasana tadi Pak Hato yang begitu, zaman Pak Karno yang begitu, zaman sebelum Masehi mungkin begitu. Sehingga saya lebih kepada hari ini mari kita nikmati kebersamaan yang kita ciptakan hari ini, kebersamaan yang kemanfaat yang kita bikin hari ini, ciptakan budaya baik untuk anak cucu kita sehingga dikenangnya baik. Hari ini kita membicarakan budaya kita masa lalu sebagai sebuah kenangan, tanpa harus kita berdebatkan salah benarnya. Yang salah jangan diulang, yang benar ayo kita lakukan lagi. Sehingga dengan semangat itu Dewan Kebudayaan ingin membangun semangat itu. Bagaimana menciptakan budaya hari ini menjadi kenangan yang baik untuk anak cucu kita ke depan. Saya Alek, orang Jawa keturunan Tionghoa. Saya menyebutkan itu ya Om ya. Orang Jawa keturunan Tionghoa. Orang Jawa kan juga Tionghoa. Iya. Karena begini, saya sering ngaca pada diri saya. Judulnya Wartawan dari Palembang. Tapi karena menikah sama orang Tegal, bukan Jawanya karena menikah dalam Tegal. Ternyata dari jalur ibu saya Cina Jawa, dan dari bapak saya Jawa Arab. Jalurnya entah lewat mana, tetapi kemudian hari ini saya ada di sini dan jadi ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Terus saya bilang saya ini orang mana? Mau bilang orang Jawa, bahasa Jawanya nggak bisa ditipu dengan cengkok. Mungkin cengkok itu juga sudah ada penelitian, kalau sudah melewati tiga ruas keturunan, cengkoknya diikuti sejarah itu ya Om. Jangan-jangan begitu gitu. Tapi kalau masih dari bapak atau ibu, cengkoknya masih dapat. Cuma misalkan anak saya, cengkok Palembangnya mungkin sudah hilang gitu. Kalau saya masih dapat. Hanya proses seperti itu saja. Dan kita kemudian sampai sibuk mempertimbangkan hal-hal yang demikian. Tidak produktif. Saya hanya bicara masalah adatnya. Kalau agamanya nanti bisa saya. Nah, efek yang kemudian perayaan Imlek
konteks Selawi bagaimana setiap perayaan keagamaan, enggak kita yang Muslim, yang Kristen, yang kemudian Konghucu, Buddha, Hindu, ketika dirayakan bersama, saya yakin efek ekonominya buat masyarakat terlepas dari agama yang merayakan pasti banyak dan luar biasa. Dibalik oleh rayaannya Hindu, tetapi mungkin tukang parkirnya, tukang travelnya ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Termasuk yang masak itu sendiri. Nah, termasuk yang kemarin waktu di konteks Selawi, beragam orang, ibu-ibunya ada yang utuh, ada yang biasa, tetapi tidak semua orang yang merayakan, orang yang beribadah, tetapi merayakan bahagianya orang yang lagi beribadah itu merayakan tahun baru. Sehingga menjadi sederhana kalau kemudian, kalau kata Boris Bokil, stand up komedi nomor sekian, pada akhirnya di Indonesia ini hanya satu, menghargai. Anda Muslim menghargai yang non-Muslim, Anda yang kemudian Buddha itu hargai yang Muslim, termasuk suku, termasuk ras. Ketika kita saling menghargai, indah hidup ini. Semoga apa yang kita inginkan hari ini, mimpi kita hari ini bagian dari saling menghargai, membangun kemanfaatan, sehingga budaya buat anak cucu kita adalah budaya baik kita di anak-anak cucu kita. Karena masih banyak hari ini, karena yang diangkat adalah budaya mbah buyutnya, yang kita nggak tahu mereka berhadapan atau berteman, kita ributkan, tidak manfaat, sama sekali tidak manfaat. Saya bilang, saya Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Tegal, ketika melibutkan masa lalu, Anda salah satu orang yang tidak manfaat untuk masa depan. Harus tegas katanya kan ya. Nah, kemudian masalah penyesuaian, saya suka sekali kata-kata Koalek tadi, penyesuaian. Jadi ketika ada hal yang enak, ada bencana banjir, itu hanya penyesuaian. Yang malah karena tadi hutannya gundul ya, sesuaikan saja bahasannya. Saat itu ya sudah, ini penyesuaian anak. Tampak. Saling menghargai saja. Nah kalau mau berdiskusi tentang siapa yang salah benar, insya Allah ujungnya hanya satu, tidak ada yang salah, tidak yang benar, hanya penyesuaian. Mungkin pengantar awal dari saya begitu, dan memang tahun 2002 harus tegas dan lugas. Saya diajarin sama Mas itu harus tegas dan lugas saja. 2 tahun ini Kelenteng bukannya off ya, tetapi kegiatannya internal ya, internal. Tapi ketika kita bicara sebelum pandemi, tahun 2019 ada apa? Saya kira ada UKM di sini sepanjang jalur. Nah, rencananya kalau kemudian suasana pandeminya terkendali, kami dari Dewan Kebudayaan dan beberapa teman komunitas pengen membangkitkan yang seperti itu sama, sehingga secara efek ekonomi bisa dirasakan, termasuk kegiatan di Taman Rakyat Selawi. Karena memang ini salah satu ya backgroundnya. Saya lebih berandai-andai, seandainya jalan tol itu sudah jadi, ya, kemudian jalan-jalan tol itu sudah jadi jalan nasional, sehingga jalan tengah ini menjadi tempat ekonomi kemasyarakatan yang luar biasa. Karena ada apa? Ada GBN, ikan GBN itu ada kemudian museumnya, kemudian kalau kemudian ada Taman Rakyat Selawinya, ada kelentengnya, ada vilalanya, sampai ke selain pos ada gedung rakyat. Acaranya sedikit, acaranya mungkin hanya sebagian, tetapi efek ekonomi masyarakatnya dengan kemudian jalurnya menjadi jalur ekonomi masyarakat, bukan jalur ekonomi perlintasan, itu rasanya luar biasa sekali. Jangan coba seperti juga. Selamat datang Mas. Berharap kalian teman-teman ini entah apapun caranya
itu menjadikan jalan kos itu menjadi jalan yang tingkat Bapak Selawi, efeknya itu bukan sekedar 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi bahkan 100 kali lipat untuk masyarakat Kota Selawi. Ya. Ini kalau bikin kegiatan kelenteng, nutup jalan sedikit aja, tanyanya ke Polda. Kegiatan di pasar, tanyanya ke Polda karena jalan nasional. Kemudian sampai utara, itu sebenarnya kegiatan ekonomi untuk masyarakat bisa dilakukan menjadi susah karena tidak ada jalan alternatif ketika kita menutup jalan. Dan itu memang sisi yang harus kita ikuti. Tinggal mau dijadiin jalan kosnya atau tengah kotanya kita pindahin, kan begitu ya. Kalau memang tidak bisa dibikin jalan kos, ya sudah, kotanya sana lah ke yang model-model begini, nanti bisa jalan. Karena ada satu ini saya lupa tadi. Rencananya kan di bulan Maret itu kita ada beberapa teman dari geologi, IPB dan UI. Salah satu yang ingin kita teliti adalah air yang ada di sumur Menteng. Karena apa? Sejarah sumur itu luar biasa, dan ternyata kalau dari pandangan mata bukan dari lab, itu sama dengan air yang ada di Masjid Agung. Tidak berlumut, tidak pernah kering. Terus kita harus kemudian kita bertanya, dulu kan dari Masjid Agung itu duluan Menteng, ya. Karena kita mungkin beberapa founding fathernya Masjid Agung, kita masih bisa bertanya, kenapa menentukan Masjid Agung di situ? Ternyata ada sumbernya. Yang jenis airnya, air baru pandangan mata ya, karena kami dulu di lab, jenis airnya sama atau benar secara mineralnya itu dengan sumber yang ada di Masjid Agung. Yang ada di kelenteng itu ya? Iya. Kalau diminum sama mas, saya pernah minum soalnya. Baik yang di Masjid Agung maupun yang di kelenteng. Kalau yang di Masjid Agung itu mungkin teman-teman yang mungkin pernah sholat di sana, coba lihat kolamnya tidak pernah berlumut, padahal terbuka. Jadi masjid kita itu punya sumber air yang tidak pernah kering. Dan kalau malam Jumat Kliwon, banyak tamu yang cuma minta air sebotol, dan ternyata di kelenteng mengalami yang sama, ya. Entah malam-malam ya, malam berdua malam. Nah, ini kan unik ya, unik. Apakah aliran air di bawahnya sama atau seperti apa? Dan itu ilmu titisnya leluhur kita itu luar biasa ketika menentukan tempat itu. Gitu. Jadi ini bagian dari pengkajian budaya kita ke depan. Ya. Nah, dari sisi efek ekonomi tadi hanya itu, dan rencananya nanti cat domengnya kita masyarakat ingin merayakan. Jadi tempat parkirnya di tempat rasa, yang beribadah di kelenteng. Ya. Jadi tempat parkir, tetapi kan yang beribadah kita antarkan ke kelenteng, yang tidak ikut ibadah mari kita merayakan, menyemarakan dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal di Terasa Taman Rakyat Selawi, sehingga efek perayaan ini nanti ke depan kami harapkan tidak cuma dengan Imlek, nanti juga bulan puasa, kemudian ada perayaan kemerdekaan, ada kegiatan kepemudaan nanti di Oktober. Waktu tadi ulang tahun. Ya. Oh ya, ulang tahun jadi dulu mas. Soalnya katanya ulang tahunnya bukan katanya itu sih. Ya maksudnya. Ya, jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, efek-efek ekonomi di Kabupaten Tegal yang sejalan dengan, semoga bisa dijalan dengan apa yang dibayangkan, direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Bagaimana membangkitkan ekonomi masyarakat baik kecil, menengah maupun partisipasi dari ekonomi atas kepada ekonomi menengah dan bawah itu yang bisa kemudian bangkit setelah 2 tahun ini menjadi terpuruk. Ya, luas. Terima kasih buat Pak. Ya, nanti juga saya pengen tanya sebenarnya penggambaran tadi soal membangun potensi kan, sebenarnya tadi soal ada PR pluralisme dan sebagainya. Saya pengen gambaran Pak Alex soal sebenarnya untuk bangun potensi sebenarnya
orang-orang luar yang di luar Tegal itu datang ke sini saat Imlek itu kira-kira banyak ya. Karena saya dengar juga waktu misalnya begitu itu hotel juga penuh kira-kira gitu ya Pak. Ya. Nah ini yang menjadi penting gambaran soal ya ini sebetulnya kalau nanti apa namanya pandemi sudah hilang dan kita sudah normal, kira-kira potensi sebetulnya gimana sih Mas? Soal Imlek ini dari Karena kita kasih bahwa perayaan Imlek ini juga berpengaruh kepada sisi ekonomi tadi. betul. Ada budaya ini juga sangat-sangat berpengaruh dengan sisi ekonomi. Betul, saya juga sangat detail dan kebetulan ada kelas yang hidupnya di Singkawang itu perekonomian tinggi banget dan ternyata memang itu bagian dari sesuatu yang bisa digarap Menghidupkan. Nah ini saya pengen gambaran paling di bukan hanya masyarakat itu tapi di luar gimana Pak? Karena yang menerima tamu kira-kira. Terima kasih. Di sini sebenarnya saya agak ini ya, karena ada pembina yayasan. Siap, Pak. Oh iya. Dan ada sekretaris yayasan. Siap. Beliau adalah sesepuh yayasan di daerah masyarakat. Kalau melihat wajahnya itu sepuh. Enam lagi di luar. Terima kasih Mas Ari sudah tersalurkan semuanya. Kami itu sebenarnya itu juga ingin mengusulkan ke pemerintah untuk depan kelenteng itu jalan itu buat di jalan kos itu buat diaktifkan. Kita itu ingin memaksimalkan sebagai pemasangan lampion seperti yang ada di Solo gitu. Ya. Karena kita tiap pasang lampion di depannya beranjal atau truk. Iya, atau terus baliknya truknya itu mengembalikan. Apa lampionnya tahu jadi duel. Jadi saya tuh mau minta pemerintah Medan gitu, itu jangan terus diaktifkan. Kalau ini jalur nasional ya. Jalur nasional, jadi truk yang bawa bego itu sampai tinggi-tinggi kita sudah pasangnya tinggi sekali, isi kartun tekannya lepas serunya, pulangnya dikembalikan. Jadi momen penting itu waktu Imlek kita adalah cap bumi. Selawi cap bumi sama caplak nih. Jadi tanggal 15 sama 16. Gilirannya itu 15 16. Tegal Banjaran 14 15. Selawi penutupan 15 16. Cap bumi Imlek biasanya itu nggak pulang. Tapi pulangnya biasanya malah pas cap bumi. Pikul. Itu tadi. Luar kota biasanya seperti itu. Kalau Imlek nggak pulang, pulangnya pas Imlek Cap Gome. Cap Gome itu biasanya malah pulang. Oh iya. Kalaupun bisa malah 2 kali pulang. Ya Imlek, ya Cap Gome itu pulang. Karena pasti ada ritual mengeluarkan hadiah atau barbeko. Jadi secara otomatis tamu luar kota jalan. Banyak. Ya, mungkin karena di sini rumahnya sudah dijual atau rumahnya sudah bagi waris, akhirnya mereka Iya. secara otomatis kita juga ingin di depan kelenteng itu ada UMKM. Kalau sudah ada pandemi ini, cuman karena di situ boleh lewat bis mas, ya angel kita itu kan akhirnya kan dialihkan ke timur, tapi kan tidak menyambung dengan kelenteng akhirnya. Esensinya kan pecah-pecahkan gitu. Karena jalur budaya gitu ya. Iya, kalau kita sejalur itu kan enak dan mungkin perekonomian bisa berjalan. Perputaran uang bukan hanya ratusan juta. Kalau ada UMKM dan lain sebagainya, gitu. Sudah pernah dicoba dan itu perputarannya ya kita ingin aja Pemda itu memberikan sedikit kepedulian. Ya, kita juga nggak minta dana, ya. Kita cuma minta izinnya itu dimudahkan, seperti izin penutupan jalan, izin ini, izin itu kan. Jadi secara otomatis kita bisa berjalan, kita bersinergi untuk memajukan kabupaten Tegal. Karena memang kelenteng Selawi ini bukan hanya aset milik
agama tertentu, tapi ini menjadi aset dari orang yang sendiri, bahwa ini bagian dari warisan budaya yang dimiliki pemerintah kabupaten. Ya, kalau tadi bilang seperti cagar budaya lah gitu ya. Perizinnya saja yayasannya sudah 107 tahun. Perizinnya begitu bukan menteri. Ya, Yayasannya saja 107 tahun. Yayasannya. belum bangunannya. Ya kan secara otomatis kan duluan kelenteng yayasan Itu udah apa? Cagar budaya sendiri. Iya. Itu Itu kan didaftarkan ke Hindia Belanda untuk keluarga izin tahun 1915 itu kan mungkin kan kalau kelentengnya kan jauh belum itu kan sudah jauh. Dan beberapa literasi seperti Mas Ponco kemarin kan juga sudah buka-buka ya buku-buku kuno itu kan bahwa geger pecinan saja selalu sudah ikut terbakar. Geger pecinan selalu itu sudah ikut terbakar. Berarti sudah berapa ratus tahun? udah lama ya. Itu ada di catatan Belanda loh. Seperti itu jadi. Tapi karena ini tidak menjadi primer, akhirnya kita cuma bisa membaca saja, tidak bisa menjadi acuan pokok kelenteng berdiri tahun depan. Nah, ini juga kita sudah bersama bahwa kelenteng Selawi itu bukan hanya milik kamu yang atau itu tadi menjadi warisan budaya milik warga masyarakat Kabupaten Kendal. Ada salah satu juga yang ikut Paling tua ya. ya ada dua di Indonesia. Hanya ada dua. Hanya ada dua di Indonesia. Di Bali dan Sukong itu. Cuma di Selawi sama di Cikarang. Cikarang sama Selawi. Kemungkinan antara Cikarang dan Selawi itu ada hubungan. Nah, Karena hanya dua. Jadi ini sebuah aset Kabupaten Tegal untuk seperti Singkawa. Ya. Seperti itu. betul banget. Tepuk tangan buat Mas Baik. Jadi ini apa menjadi sebuah atlas bahwa ini merupakan tersendiri Tegal Kabupaten Tegal itu punya sesuatu yang sangat berbeda. Hanya ada dua di dunia. Di Indonesia, di Cikarang dan di Itu jadi itu kabupaten tersendiri ya. Wisatawan ke sini datang. Kalau itu diekspor dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, itu menjadi sebuah sumber sesuatu yang menjadi kekuatan ekonomi sendiri bahwa Tegal Kelenteng Selawi itu sebenarnya tujuan wisata, khususnya untuk wisata energi yang lain misalkan ya, kayak gitu. Begitu Mas. Siap betul. Ayo kita Monggo. yang lain barangkali ada kayak ini yang ya kita Mas boleh kita ada lagi Sampai sini anak ya. Iya. sama apa ke sekretaris yayasan kita di umum ada sesepuhnya lah di ini untuk bercerita kan barangkali juga beberapa hal bisa menginformasikan kepada kita soal bagaimana Imlek dan kebudayaan. Monggo. Selamat sore. Selamat Awe ya, saya baru tahu namanya, cuma pernah ketemu. Alek dan rekan-rekan yang lain. Siap. Saya tidak mengenal satu-satu namanya, cuma familiar Siap. untuk bahasanya. Tadi pagi Pak Alek Fernando izin itu saya mau hadir di Jokowi untuk talk show pada sore hari ini. Sebetulnya saya dari tadi mau kesini. Cuma kok sibuk gitu. Ingat-ingat 3:30, saya langsung mencolot aja mau lihat saudara saya Alek Fernando di sini. Kebetulan tuan rumahnya juga pembina yayasan. Nah, Saya di Dharma karena Abang Sosroso. Sepuh ya. Ya. Sepuh. Ya. Untuk tema dasarnya kan Imlek ini. Imlek Dalam keberagaman tentunya ya. Iya. Saya kurang tahu. Makna Imlek sendiri adalah sebetulnya secara garis besar adalah perayaan musik. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan agama, saya rasa sumir. Tapi dikaitkan dengan pergantian musim. Tapi karena di sananya di etnis Tionghoanya di sana di negara Cina sana kebanyakan dan pasti mayoritasnya kalau nggak Konfusius adalah Tao. Jadi akhirnya jadi seperti agama.
tapi secara umumnya adalah perayaan kebudayaan. Iya, seperti itu. Perayaan kebudayaan. Ya. Memang kemarin saya sempat ngobrol dengan mereka untuk masalah perayaan Imlek dari tanggal 1 Imlek sampai 1 Mei 15. Imlek itu menjadi magnet bagi Kabupaten Tegal khususnya. Dulu pernah dirayakan tahun 2019 sebelum pandemi, sampai di sini ya jalan apa ya, sampai di Toyo ini. Kebetulan kan belum pandemi kan, kalau ibu sekalian, jadi rame. Kita mau mengulang kembalikan waktunya belum komplit, belum pas. Kemarin sempat ngobrol dengan, ya ngobrol dengan, betul saya senang ngobrol dengan Arek Fernando, apalagi dia ini untuk kegiatan seperti ibadah itu ada tempat memang di ya. Talkshow ini tempat memang di saudara Arek Fernando. Kalau saya kan mengupasnya kan hanya di yayasan. Iya. Secara administrasi dan mungkin hubungan keluar. Tapi kalau untuk cerita masalah relasi atau apa perayaannya yang sosok. Kalau saya kan di administrasinya. Secara umum kita bicara Imlek dan menyangkut masalah keberagaman itu setelah eranya reformasi atau tepatnya dibuka oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, itu menjadi meriah. Meriah itu bukan berarti hanya kami yang merayakan etnis Tionghoa, tapi seluruh lapisan yang lain. Dan bukan hanya kami yang menikmati saja sekarang, semua menikmati. Bukan hanya menonton saja, tapi terlibat di dalamnya. Contohnya pemain barongsai, pemain beliau itu tidak hanya kami keturunan, bukan kami yang beragama Konghucu atau Buddha saja. Bapak-bapak lihat kan, ya, pemain barongsai Islami kan ada yang pakai jilbab, ya, ada yang beragama Muslim, ada yang Buddha, ada yang Kristen. Jadi kita kan benar-benar plural begitu, seperti halnya yang diinginkan oleh Kiai Haji Abdullah Al-Mahmud seperti itu. Dan kedepannya saya rasa tadi yang dikatakan oleh Arek Fernando, barusan juga Pak Hartono bisik dengan saya gimana caranya nanti selesai pandemi ini supaya Pemda itu benar-benar mendukung. Kita tuh punya agenda tuh di keluarga Islam itu untuk perayaan. Satu jelas Imlek itu apa ya, kalau kita bilang itu wajib. Yang kedua itu yang November itu perayaan Om Solin Taisuko. Nah, yang tadi dibilang di Indonesia cuma ada 2, Islami dan di Cikarang. Tapi itu kan situasional yang tidak wajib. Yang wajib kan perayaan Imlek yang dimulai dari tanggal 1 Imlek sampai dengan 15 Imlek atau Cap Gomeh, ditutup dengan perayaan Cap Gomeh, potong tua pekong. Nah, agenda tersebut yang 2 itu yang besar di Kota Slawi atau Kabupaten Tegal itu pengennya kami itu tiap tahun diadakan dan meriah tentunya. Tapi kan balik lagi, satu pandemi, kedua mungkin kalau kita menilik tahun 2019 tentang waktu perayaan Imlek itu mungkin memanggil 35 konten ya Pak Alek Fernando ya. Kita sukses, animonya besar dari masyarakat, bukan hanya etnis Tionghoa saja. Dan tentunya UMKM seperti yang tadi kita bicarakan, berapa puluh span itu. Satu itu, kedua okupansi hotel, ketersediaan hotel itu luar biasa. Kita ingin mengulang kembali, tapi kan waktunya tidak.
belum tepat, belum tepat. Ya, jadi saya rasa obrolan sore ini sangat mengembirakan bagi saya pribadi atau yayasan tentunya atau secara umum adalah masyarakat Selawi dan Kabupaten. Sekian, saya terima kasih cukup. Ya, dilanjut. Artinya banyak persyaratan bahwa memang sih di 2 tahun ini memang kita kehilangan kebersamaan ya. Dulu kalau di masyarakat saya udaranya di rumah ada orang di rumah tuh gitu. Nah ini kan salah satu informasi sebenarnya bagian perayaan yang memang bukan hanya etnis tertentu, tapi juga masyarakat Tegal, bahwa sebetulnya spektrum tergantung dibentuk oleh Sampai tadi terjadi ada yang tadi ya, udah ada pemanggil hari kepada kamu. Ada sini tidak boleh ya maksudnya. Secara umum begini. Gimana? Saya mengambil contoh Lenteng Tetangga, Ya. Kota Madiun. Matematika. Kebetulan kan kalau secara tuan rumahnya kan beda dengan Selawi. Betul. Itu kan Luluya, TKCG. Itu yang dipercaya oleh para pelaut, nelayan. Para pelaut ya. Nelayan. Ya nelayan. Saya ingat dulu waktu zaman Orde Baru, kita tidak boleh keluar. Izin kita tidak boleh keluar. Sekarang kan Satgas Covid. Dulu yang tentu itu sospol namanya. Iya. Kita mengajukan tidak boleh. Kebetulan bapak saya itu pengurus kelenteng di mana? Dan dia tidak keluar juga. Selalu tidak keluar. Tegal tuh yang ngajuin izin itu nelayan. Nelayan ya. Iya, Kota Madiun itu yang ngajuin izin itu nelayan. Beda nggak? Dalam arti edan itu dalam arti bukan gila ya, tapi sebegitu percayanya. Iya. Iya. Bukan berarti dia menduakan agamanya atau Tuhannya, tapi sebegitu terasa Ingin berpartisipasi Iya. dan memilih mereka gitu ya. seperti Iya, itu. iya. Jadi ada sekilas, jadi perayaan Cap Gome itu kan diberhentikan untuk pertemuan ekonomi. Saya ingat tahun 89 terakhir, saya masih kuliah. Dan betul apa yang dikatakan Pak Alek Fernando, saya masih kuliah di Jogja. Kita pulang nyewa travel, satu travel tuh anak kejadian untuk hanya kosong suatu konser pulang. Setelah selesai kita pulang lagi rombongan lagi. Jadi magnetnya itu memang luar biasa. Cap Gome-nya ya. Cap Gome-nya. Ya, jadi seperti itu. Dan berharap bahwa partisipasi masyarakat lebih tinggi lagi seperti Kota Tegal yang sampai izinnya juga diminta oleh masyarakat yang nelayan Tegal Sari terutama ya. Mayang. Apa efek itu sebutnya kan nelayan atau pemayang ya. yang mau mayangan. Pemayangan. Jadi saya ingat sekali makanya fokusnya kan di Adidharma dan saya asli Banjaran. Tapi saya punya toko di sini, saya jadi pengurus Adidharma. Karena apa? Nunun urip di sini. Monggo sekian, turun. Terima kasih. Sesepuh 1-2 menit bisa sampai. Monggo. Tapi hari Ini kalau ini khusus wacana soal pemberdayaan pemberdayaan ekonomi di Imleknya ya, di cara yang lainnya. Gitu. tapi Yang nggak penting. mungkin kalau keluarga itu nggak mungkin 2 menit. Pasti kan dibutuhkan. Pasti sudah. Makanya kenapa kamunya kurang ya sampai 4 menit aja. Terima kasih atas waktunya. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak di sini, sahabat saya yang terhormat, DPRD Kabupaten Tegal, Saudara Haji Soleh, terima kasih, Pak Agus, Pak Awe, sebagai Ketua Dewan Kesenian ya. Kebudayaan, terima kasih. Ini keluarga besar saya, ya kan, Kiawoju, Alek Fernando, terima kasih, dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
Selamat hadir Bapak Komandan. Jadi terima kasih juga ini rekan saya, saudara sekretaris di yayasan. Jadi saya singkat saja. Imlek khusus Adi Dharma dan Tak Bome. Kalau Imlek tadi sudah dijelaskan, ya itu bahwa Imlek itu sebetulnya bukan keagamaan, lebih ke kebudayaan. Ya. Dan juga itu adalah fase di mana masa mulai musim tanam ya. Ya, musim tanam. Berarti siapakah yang merayakan musim tanam? Semuanya dong, petani. Petani suku apapun akan merayakannya. Jadi tepat bahwa pada saat ini, ya itu tepat bahwa itu bukan cuma satu suku yang merayakan. Cuma kita ya kan kebetulan Tionghoa yang memfasilitasi, artinya kan yang menggaungkan bahwa itu adalah pada saat musim tanam dan tepat, tepat tidak akan pernah geser. Karena itu yang tadi kalau contoh dan terangkan kan, itu kan setiap 5 tahun ada, kalau di ini kan bisa ya, kalau nggak bisa itu ada, dia akan menyelesaikan. Jadi otomatis tidak akan bergeser, tepat. Jadi tidak usah khawatir lagi bahwa Imlek itu memang untuk merayakan, dirayakan untuk semua bangsa sebetulnya. Karena itu masa musim tanam, musim tanam. Terlepas dari beberapa tradisi-tradisi yang ada, oleh karena itu memang dicetuskan oleh bangsa di Tiongkok sana, ya itu dengan sendirinya ada tradisi-tradisi yang mengikutinya. Itu wajar saja, gitu. Nah terus Cap Bome, saya tidak akan menerangkan detailnya karena ini ada Lojo mungkin lebih paham gitu loh. Saya cuma hanya menggariskan Bapak-Bapak Ibu-Ibu, Cap Bome itu kan identik dengan tuannya tekok. Ya, kita musim joli keliling-keliling. Nah, ini kehebatannya Kabupaten Tegal. Ini kehebatannya Desa Adi Dharma kita. Ya, kelenteng Kosikiong ini hebatnya begini. Pertama yang keluar tanggalnya itu pasti Tegal, benar nggak? Benar ya, benar ya. Habis Tegal, terus Benjaran. Benjaran sama Tegal bareng. Oh, Benjaran sama Tegal bareng. Benjaran, Tegal, Brebes bareng. Ya, Benjaran, Tegal, Brebes bareng. Tapi yang terakhir adalah Selawi. Artinya kepala ada di sana, badan, bentuk ekornya kita ini ada di Selawi. Jadi perayaan Cap Bome itu di Hock Ikyong adalah perayaan penutupan. Nah, terus apa hubungannya? Ada hubungannya. Bagi masyarakat yang merayakan, yang di luar kota yang datang ke sini, pastilah dia akan mengikuti pada saat akhir perayaan. Dan itu ibaratnya berkah. Pada saat akhir perayaan itu berkahnya melimpah ruah. Nah, kembali lagi. Jadi, ini kita bicara efek ekonomi, ya. Semua hotel penuh. Loh, kita nggak tahu karena kita Kabupaten Tegal ini memang hotelnya kecil-kecil, Pak. Kalau saudara-saudara kita kebanyakan nginepnya kan di Kota Tegal, Kota Madya, ya memang ada hotel. Kecuali nanti mudah-mudahan lah 5 tahun, 10 tahun yang ke depan ini ada hotel bintang 4, bintang 5, ya mungkin saja saudara-saudara kita akan nginepnya ya di Selawi, gitu loh. Itu masalahnya. Nah, terus kembali lagi, saya berharap oleh karena ini adalah mengusung daripada kebudayaan, saya berharap bahwa ya kan Cap Bome ini bisa nggak sih dimasukkan ke dalam perda, artinya perayaan ini menjadi perayaan tahunan, ya kan, yang masuk ke dalam agenda pemerintah kabupaten. Sehingga apa? Sehingga satu, kita lebih mudah untuk melaksanakannya. Oleh karena dibantu, kita mungkin, mohon maaf, ini ada Pak Sekretaris, kita tidak terlalu berharap dengan bantuan secara finansial ya, tapi bantuan secara peraturan, ya kan? Peraturan, regulasi peraturannya, sehingga kita merasa dimudahkan. Karena apa? Karena nanti akan kita kembangkan bahwa pada saat Cap Bome itu nggak cuma hanya perayaan Cap Bome itu saja, tapi
kita akan melibatkan UKM, khususnya UKM yang punya kearifan lokal dalam arti misalnya kayak di Selawean itu kan ada jales, jajan teles gitu. Nah, ya Pak, nah itu akan kita lakukan semua. Artinya pada saat perayaan Cap Gome ini kita akan libatkan semua UKM yang asli dari Kabupaten Tegal untuk membuka gerai-gerai di situ, sehingga saudara-saudara kita yang dari luar kota itu, ya kan, bisa menikmati, bisa mengenal, dan suku-suku bisa belanja oleh-oleh dari saudara-saudara kita, saudara kita. Itulah harapan saya. Ada satu lagi, Pak Awe. Ada satu lagi sebetulnya. Ini yang perlu juga dipikirkan dan sudah berhasil di Tangerang yang namanya festival, mungkin pernah dengar ya, Perahu Naga. Nah, itu kan adalah hari pecun. Pada saat pecun memang tradisinya bahwa itu rame-rame di sungai. Nah, kebetulan di sana ditangkap oleh Pemda dan dijadikan satu ekor. Bahwa pada saat pecun, program pecun itu sekalian ada yang namanya kegiatan acara untuk perahu naga. Ya, jadi perahu naga itu banyak dari institusi TNI, dari ormas, mereka punya, dan itu menjadi bukan hanya sebagai kultur, tapi menjadi sarana olahraga. Ya kan, itu kan bentuknya pertandingan, ya kan, pertandingan. Nah, itu pun kita sudah masukkan ke dalam agenda kita. Nah, tinggal nanti marilah kita bareng-bareng sama Pemda, ya kan, karena ini juga sangat bagus untuk mengembangkan sungai kita. Kalau sudah ada festival pecun, perahu naga, otomatis itu sungai dengan sendirinya ya akan menjadi bersih, karena setiap itu akan bisa ada kegiatan dan sebagainya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Sesuatu kita menarik. Selain juga tidak darat tadi ya, soal membangun peradaban kebudayaan di shelter tengah kota Selawi, tapi juga menyerang kepada air itu, di sungai. Tadi Pak Alek mau kan bisa Cajaban saya kira di lagi rame, mau kan bisa dicatat sebagai sebuah tradisi pensi yang bisa menjadi tontonan menarik menurut saya, bukan hanya soal tadi tradisi itu. Ya tentunya ini juga menjadi sebuah daya tarik wisata sendiri. Betul. Ini potensi yang digunakan oleh kota Tegal untuk kegiatan yang begitu. Betul. Dan salah satu yang menarik juga tadi, kalau perdanya belum keluar secara khusus, perda pemajuan kebudayaan bisa menjadi payung hukum ya, kira-kira begitu. Bisa sangat bisa sekali, karena itu nanti ini bagian dari kekayaan kita, kekayaan dari Kabupaten Tegal punya budaya yang mestinya ada di Selawi, dengan cara sendiri dengan dan Cap Gome. Oke, yang lain barangkali. Belum yang lain, Mas Kuntar. Mas Pojok. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Selamat dan bahagia untuk saudara semua. Terima kasih atas waktunya dari moderator dan ketua Dewan Kebudayaan ya. Semoga sudah dilantik. Amin. Untuk menyikapi tahun baru Imlek ya. Kalau saya memang dari dulu sering ke Kelenteng sebetulnya. Dari dulu sekali saya ke Kelenteng dan saya sering ketemu dengan sebelum Bang Alek di posisi saat ini juga saya sudah sering sebenarnya dari 5000 situ. Dan saya tertarik sekali dengan segi historinya, budayanya, dan banyak yang menarik antara lain karena ada apa Kelenteng Islam? Kenapa Kelenteng itu ada di Selawi? Kalau melihat dari berbagai macam naskah yang ada, yang kebetulan sekarang arsip tersebut ada di ANRI atau arsip Bank Indonesia dan di Museum Leiden. Selawi itu merupakan pusat industri yang sengaja dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Terutama sebelumnya yaitu VOC membuat dulu pusat industri gula di Selawi. Bukan cuma gula, ada juga
kapuk. Nah, kapuk ini kita sudah ekspor ke luar negeri juga. Jadi kaitannya apa dengan warga Tionghoa atau keturunan Tionghoa yang ada di sini? Dengan didirikannya pusat industri, yaitu otomatis melibatkan banyak pedagang dari luar. Nah, pedagang-pedagang inilah yang kelak nanti disebut dengan kapiten. Kapiten itu pasti dipegang jabatannya oleh Tionghoa, itu pasti. Di naskah ya, di naskah saya naskah. Itu dipegang oleh seorang kapiten. Lalu letnan itu di distriknya, seperti Adilona itu Banjaran itu ada, Selawi itu ada. Namanya seperti saya sampaikan kepada Pak Alex, saya lupa soalnya kalau nggak dibuka lagi primbonnya saya lupa itu. Terlalu banyak tumpukan-tumpukan naskah. Nah, betulkah Tionghoa itu ada di tahun-tahun itu? Tidak. Kalau menurut saya tidak, karena warga Tionghoa jauh sekali sudah ada di kalangan Jawa. Jauh peradaban sudah lebih sepuh. Karena dari naskah Kitsing, naskah Kompires segala macam yang saya baca itu menyebutkan juga ada peradaban di sini. Tegal atau wilayah Selawi yang saya sebutkan nantinya disebut Selawi, nama aslinya Dukuh Ketapang, terus Ringin atau Dukuh Ringin, itu juga ada warga Tionghoa di sini. Itu tidak boleh kita nafikan. Wah, saya sama pendatang segala macam. Loh, kita semua pendatang. Kalau kita buka belak-belakan kita pendatang. Jadi tidak usah aku sih paling ini, kue toko, enggak. Jadi semuanya sama lah, ini sama. Tinggal budayanya kita saling menghargai dan menghormati. Nah, yang Selawi sendiri kalau yang saya pernah baca dan saya sampaikan ke Kolek, memang di PRIJ-nya itu 1915. Itu kan terdaftar secara resmi dan proses pendaftarannya ini kan lama. Sekolah saja sekolah SD yang ada di pabrik gula itu untuk didaftarkan menjadi SD itu prosesnya lama, bertahun-tahun. Berarti kelenteng ini atau peradaban warga Tionghoa dan keturunannya sudah ada di jauh sekali. Dan ada juga buku mungkin yang teman-teman sendiri yang di kelenteng belum membaca, judulnya Selawi Selamat. Betul ya Pak ya? Betul ya. Itu sangat jarang sekali dibaca. Itu luar biasa sekali, Selawi Selamat yang ditulis oleh penulis yang sangat terkenal di tanah air, bahkan sastrawan yang sangat luar biasa. Ternyata orang Tionghoa dan itu asli Selawi. Ya, yes, betul sekali keluarganya beliau. Dan ada lagi penulis satu lagi yang kebetulan di tahun-tahun beribu tahun 60-an beliau nggak tahu kemana. Tapi beliau menuliskan tentang suatu hal yang sangat luar biasa. Tadi saya agak menyimak tentang perayaan Imlek atau apapun yang dari Tegal selalu segala macam. Ini malah yang saya baca kebalikannya, baru saya selalu dulu Banjaran baru Tegal. Ini yang saya baca seperti itu. Tidak tahu yang benar mana yang saya pernah mendalami itu ya. Dan ini berarti peradabannya sudah sangat luar biasa. Dan dari dulu bahkan nenek saya, kakek saya juga kebetulan bolak-balik sering ke situ. Bahkan berteman baik dengan keluarga-keluarga Jawa segala macam. Saya tahu setelah diceritain sama nenek saya dulu. Terus kaitannya apa lagi dengan tokoh-tokoh yang di sini? Dan saya baru tahu ada hubungan sangat kuat sekali antara tokoh Jawa, terus teh Bopek, teh Soso segala macam, keluarga yang sangat besar. Dan ini ada kaitan dengan Letnan Selawi pada waktu itu. Pas itu saya tanyakan ke Alex sama siapa ya? Itu saya tanyakan, loh ini kan kakeknya ini kan. Loh, di sini disebutkan Sarsana Letnan Selawi. Beliau komandan perdagangan di wilayah Selawi di tahun itu sudah sepuh sekali. Berarti di tahun 1850-an di standar tahun alamanak tahun 1850 itu sudah keturunan kesekian orang-orang Tionghoa yang ada di Selawi. Makanya perayaan-perayaan ini atau budaya-budaya Tionghoa sebenarnya sangat kental darah kita. Ini di mana-mana. Seperti halnya Nun Sewu, kalau di naskahnya itu disebutkan Selawi Wetan, itu kan baru ya, wilayah baru. Selawi Wetan itu dibentuk kebanyakan untuk orang-orang Bunian, orang-orang Tionghoa. Ini tidak salah loh. Ini kamu tuh barangkali salah. Makanya banyak pengrajin
makanan segala macam ya rata-rata orang Tionghoa dulunya. Terus disebutnya pecinan camp itu dari Salipos sampai dengan Lenteng ke utara sedikit itu pecinan camp. Nah, semoga di tahun-tahun berikutnya lagi kita bisa menemukan naskah-naskah lagi yang lebih jauh ke sana dan menjadikan bukti primer tentang keberadaan sejarah, budaya, dan seni yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Karena bagi saya Kabupaten Tegal itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Benar, ini sangat luar biasa sekali. Emang kalau menurut saya emang kalau tidak digali secara mendalam sejarah seni dan budayanya. Namun sekedar makanya saya berharap ada suatu terobosan baru. Yuk kajian bareng dari Bapak Dewan, dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, kajian bareng tentang sejarah dan budaya Tegal. Itu bisa kunjungan kemana? Itu bisa kita cari kok aksesnya ada ke Andri, ke Surakarta, ke Mangkunegoro, ke Semarang. Kalau perlu kunjungan ke luar negeri ke Belanda, ke Leiden. Itu aksesnya ada. Data dukung yang kita butuhkan. Kalau cuma dongeng-dongeng itu kan tambahan-tambahan ya. Tapi yang paling kita butuhkan adalah data dukungnya ini. Jadi masyarakatnya tidak mang-mang, tidak bingung, tidak gamang. Seperti saat ini mungkin teman-teman budayawan banyak yang merasakan kegamangan mungkin. Loken sih. Banyak pertanyaan-pertanyaan kita semua. Tapi insya Allah kalau memang ada niat baik, niat tulus dan kemauan yang sangat tinggi untuk memperbaiki keadaan, monggo Ibu kaji kembali. Itu menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Tegar. Saya kira ini Pak. Ya, kebudayaan ini soal membangun historis sangat dan kira-kira begitu ya. Tapi tidak lupa juga seperti yang dikatakan Mas Awi tadi. Tapi mempermasalahkan masa lalu itu tidak akan bermanfaat untuk masa depan. Ini jadi sebuah istilahnya sambung buat kita bahwa literasi itu memang sangat dibutuhkan. Literasi, kekuatan daya pikirnya. Ternyata nanti di itu juga punya tugas yang sangat besar kaitannya dengan ini bahwa ada banyak keinginan, ada banyak harapan kaitannya dengan tadi bahwa budaya yang dimiliki Tegal ini sangat luar biasa. Jadi itu menjadi sebuah komoditas atau dengan potensi buat kebudayaan itu sendiri. Begitu Mas. Yang lain, monggo satu lagi. Kalau ada langsung aja kita Mas Supri, Mas Rudi. Orangnya enggak boleh minum. Oke, langsung saja kita langsung bawa apa yang diserap tadi dari sepuluh dan sebagainya. Kira-kira juga bisa menjadi salah satu selamat datang untuk penjelasan Pak Mehmet yang belum dijelaskan. Yang saya tanyakan tanggal 1 sampai tanggal 15 itu ya, apakah hanya tanggal 1 dan 15 yang rame atau ada agenda-agenda rutin itu? Oke. Kira-kira kita langsung sedikit kembali kepada narasumber soal tadi. Saya sih sebetulnya pengen nanti ngarahin soal bagaimana kedepannya, kira-kira begitu. Termasuknya di bawah mengalihkan jalur nasional itu PR besar yang lagi dilakukan oleh teman-teman di Dewan itu sendiri. Barangkali ini bukan sebagai eksekutif menjadi regulatornya kayak gitu. Bisa nggak begitu? Ya, saat itu yang spirit tadi pluralisme yang belum clear soal bagaimana ada bangunan rumah ibadah yang belum diizinkan oleh pemerintah daerah ke depannya. Dan ke depan kalau memang normal, kita buru-buru untuk mengadakan Imlek bersama. Kira-kira begitu. Monggo. Terima kasih kepada host kita yang sangat luar biasa, Dr. Samsul dan Ki Sugeng Duwarno.
Sebenarnya nyongker yang ngene iki. Nyongker ngene diundang atas nama koordinator jaringan budaya Tegal Raya apa atas nama anggota dewan. Kalau anggota dewan itu isi nama apa Jememet. Orang pena kan, karena Pak Jememet. Soalnya tulisannya ke koordinator jaringan Gus Durian. Memang kami melihat Kabupaten Tegal itu sebenarnya kaya akan budaya, kaya akan sejarah yang patut kita gali, sehingga bisa meningkatkan perekonomian dari segi budaya dan dari segi sejarahnya, baik dari segi sejarah juga. Untuk Jalingkos itu ini duduk eksekutor ya, kader ya. Panjang kader, kecuali saya itu eksekutor. Nanti kita lihat lah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan anggota dewan yang lainnya biar kita bisa bareng-bareng dengan pemerintah daerah supaya apa yang kita hendaki itu bisa tercapai. Dan untuk pembuatan aturan ya, itu pernah ada ada usulan perda tentang perayaan Imlek itu di Riau. Tapi perda itu gagal. Karena apa? Karena masing-masing agama itu minta semua nantinya. Jadi kalau saya lebih cenderungnya ini yang kita sedang bahas, yakni tentang perda kebudayaan yang kita bahas ini. Di mana nanti perbuknya mungkin akan berbunyi tentang perayaan-perayaan hari besar apapun yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dan ini tanggung jawabnya Pak Ketua ini. Nanti yang bisa mengakomodir di dalam perda tersebut karena sudah dipublikasikan dan mungkin sudah dibaca sebagian mungkin, sehingga kemarin kita bahas di tataran masih di tataran Bapak Perda untuk menyelaraskan naskah akademiknya itu biar nanti di tataran fakultas itu lebih mudah, tidak terlalu bertele-tele. Itu mudah-mudahan bisa mengakomodir semuanya lah. Terus tentang sejarah, saya juga bingung. Sejarah itu dibuat oleh para pemenang atau para pecundang ya? Saya bingungnya kan kayak gitu. Kalau saya baca sejarah kelenteng yang tertua itu adalah kelenteng Tek Hekyong yang ada di kota Tegal. 1760 tahun yang lalu dengan sebuah prasasti. Di situ ada gamelan yang namanya gamelan Naga Bonar atau Naga apa itu saya kurang tahu. Itu silakan Kohakono nanti cross-check, itu masih ada gamelan itu. Gamelan itu diteliti, itu berumur sekitar 1700 berapa tahun lah. Itu yang dibawa oleh orang keturunan Tionghoa. Berarti sebelum kerajaan Mataram atau masih di kerajaan Mataram itu 700-an. Nah, karena ada pemikiran saya mungkin juga sejarah itu memang perlu digali biar anak-anak kita itu tidak salah lah dalam asal usul sejarahnya. Dan ini juga perlu digali kembali bagi Dewan Kebudayaan untuk menggali sejarah tentang asimilasi kebudayaan Tionghoa menjadi kebudayaan Jawa, kayak baju koko kan makanya kan namanya koko ya, terus menjadi kayak baju Islam gitu, baju Muslim. Makanya kan orang kalau pakai baju koko dikirain itu pakai baju busana Muslim kayak gitu. Itu juga perlu digali asal usulnya sehingga baju koko seperti itu menjadi kayak apa ya, istilahnya jadi asimilasi. Karena banyak sekali budaya-budaya yang dari luar sana seperti budaya tradisi mochi, tradisi ngeteh dan sebagainya itu juga asimilasi dari mungkin dari negara Tionghoa atau dari Tionghoa sendiri. Kalau kita melihat spirit Gus Dur,
kita kembali lagi ke Gus Dur. Saya sebagai koordinator dengan Gus Dur itu melihat orang yang memang seberani dan setegas saat ini adalah yang kita kenang dan patut kita tiru adalah Gus Dur. Di mana Ki Haji Abdurrahman Wahid di saat warga Tionghoa di pojokan, bahkan ada yang dibunuh dan diperkosa dan lain sebagainya pada kejadian era reformasi itu, beliau dengan gagah beraninya langsung memberikan sebuah kebebasan untuk perayaan Imlek. Ini catatan luar biasa. Mungkin kalau presidennya bukan beliau, mungkin nggak berani. Karena saat itu negara kita masih gonjang-ganjing. Dalam artian masih ada SARA yang di mana-mana, di Ambon, kerusuhan Sampit dan sebagainya. Kita perlu tiru. Lalu dengan beraninya juga beliau mengatakan yang saya ucapkan di awal, Gus Dur mengatakan bahwa saya adalah keturunan Tionghoa dengan marganya adalah Tan. Itu juga sebuah keberanian yang luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti di Kabupaten Tegal pemerintahan yang saat ini bisa meniru dan memperjuangkan apa yang ada dalam diri Gus Dur untuk sebuah keberanian membela kaum minoritas, juga membela kaum yang tertindas, juga membela orang-orang yang lemah. Karena itu adalah spirit Gus Dur yang saat ini masih kita kenang, dan saya rasa banyak orang yang ingin seperti itu, tetapi mungkin karena belum ada ketegasan atau keberanian, sehingga akhirnya maju mundur, akhirnya kayak lagunya siapa ya, maju mundur cantik ya tahun ini. Dan saya menginginkan juga nanti di Dewan Kebudayaan bisa membuka kembali kebudayaan-kebudayaan apa yang perlu kita pertahankan dan kebudayaan mana yang perlu kita lestarikan. Karena apabila kebudayaan tersebut hilang di saat ini, kita yang akan rugi, pemerintah atau diri kita yang akan rugi. Kita itu sudah jauh, anak-anak kita itu sudah jauh dari kebudayaan yang ada dalam diri kita. Karena saat ini yang lebih dominan di anak-anak umur 30 ke bawah, Pak Ketua, itu mereka itu budayanya adalah budaya K-pop. Ya, orang-orang yang agak gaul itu ke budaya K-pop, terus anak-anak yang religius itu ke budaya yang ana wa antum sawa-sawa. Ini ya akhir dan ini kan istilahnya untuk berkata dengan bahasanya sendiri saja dalam pergaulan sehari-hari itu kadang-kadang amikun sewu kita agak lupa gitu. Bahkan kita mengajarkan ke anak sendiri juga kita sering lalen lah. Makanya di kalangan Tionghoa juga jangan sampai kehilangan budaya kulturnya, karena ini sebuah kekayaan. Kultur budaya yang ada di Tionghoa yang baik-baik yang bisa kita berikan ke anak kita biar kayak anak-anak saya tahu loh. Anak-anak saya tahu, oh itu seperti itu ya. Kalau misalkan budaya tersebut ternyata tidak ada yang melestarikan, makin walau alam, akhirnya akan menjadi ke sebuah ketersinggungan yang membuat negara atau anak bangsa kita saling ikut seperti itu. Mas Samsul. Terus untuk tangan untuk Mas Gansala. Kadang itu mau A, E, U, B, ada itu. Kalau kok akhir, Oke, Mas Ari, silakan Mas Ari. Ya. Terima kasih. Sekalian. Selamat datang Pak Ilawan, Ketua Yayasan dan Rekslawi, Pak Cinanet. Sebelum saya pengen kesempatan yang baik ini menyampaikan tentang Dewan Kebudayaan, yang terima kasih kepada Bapak anggota DPRD berinisiasi membuat
Perda Pemajuan Kebudayaan sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, yang semoga itu bagian daripada acuan dan kemudian bagian dari apa yang akan dikerjakan Dewan Kebudayaan ketika pemerintah daerah mungkin belum sempat dengan banyak kegiatan kami yang sudah bekerja di satu bidang Dewan Pemajuan Kebudayaan bisa memaksimalkan apa yang ingin dilakukan dalam pemajuan kebudayaan. Karena dalam pemajuan kebudayaan itu misinya banyak, karena membawahi adat istiadat, ada ritus, ada manuskrip, ada seni, pemanen nasional, ada teknologi tradisional termasuk jamu dan sebagainya itu masuk itu. Kemudian bahasa, bagaimana nanti kita sebagai pemajuan dan kemudian pelestarian bahasa Jawa Tegal. Kemudian juga ada ritus, ya tadi sudah kita ini kan, dan kami punya litbang. Jadi ada salah satu mimpi bagi kami dari Dewan Kebudayaan ketika kita bicara bangunan ini, kelenteng ini mulainya tahun berapa, sebenarnya orang Eropa itu sudah punya teknologinya, yaitu teknologi uji karbon. Jadi ketika memang secara literasinya bicara tahun, mungkin ada bagian-bagian bangunan yang entah itu bangunan yang saat ada kemudian atau batuan yang ketemu, salah satu yang ingin dikerjakan Dewan Kebudayaan, walaupun memang itu mahal, tetapi kita tuliskan mimpinya hari ini. Ketika kita bicara literasi tulisan, kita pengen uji karbon bahan yang ada itu sebenarnya tahun berapa. Karena bicara Borobudur Orang Sibuk, sebenarnya di Museum Prancis itu uji karbonnya Borobudur sudah ada dan tapi tidak boleh dibuka. Entah kenapa, tapi hari ini memang belum dibuka. Jadi Dewan Kebudayaan ingin mimpinya masuk wilayah-wilayah tersebut, sehingga itu yang kami sampaikan. Dewan Kebudayaan bukan tempat mempertanyakan, memperdebatkan tentang literasi, tetapi bagaimana seluruh literasi yang ada, baik cerita, dongeng, hikayat, maupun literasi dan bukti-bukti fisik, itu menjadi hasanah dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Baik yang berbenda maupun yang bukan benda, itu menjadi hasanahnya kekayaan kebudayaan Kabupaten Tegal. Jadi kami ingin karena ini barang baru, organisasi baru, sehingga tentu bukan lagi mencari bentuk, tapi bagaimana yang sudah digariskan oleh peraturan dan undang-undang itu bisa kita laksanakan, membantu memaksimalkan perjalanan pemerintah daerah Kabupaten Tegal untuk menjadi kabupaten yang berbudaya. Tidak semua hanya perilaku, tapi bagaimana pelestarian apa yang ada di dahulu dan bagaimana kita menciptakan budaya Tegal kita diingat dan dinikmati oleh anak cucu kita. Dan perlu diingat tadi masalah jalur utama tadi, mungkin beberapa waktu ke depan ini jalur ini lengkap sekali, ada vihara, kemudian ada kelenteng, ada masjid, ada gereja Protestan, dan mungkin ke depan ada rencana ya Mas, gereja Katolik Immaculata Maria itu akan dilandu alas, sehingga jalur ini adalah jalur yang sebenarnya secara keagamaan juga jalur utama. Kemudian ada tempat rakyat bertemu gitu loh, Taman Rakyat Slahawi, yang dari dulu memang diinginkan oleh pembentuk dan pembuatnya menjadi tempat bertemunya rakyat dari segala macam. Jadi yang sudah beberapa tahun ini dijaga dan ditungguin oleh om saya Mas Udi Petir, sehingga menjadi makin ramai sebagai tempat pertemuan rakyat menikmati kehidupan masyarakat Tegal. Dan mohon dukungan dari teman-teman semua ke depannya, bagaimana Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Tegal bisa bekerja. Kami sangat terbuka untuk menerima masukan, menerima literasi, menerima hasanah apapun, karena kami ingin membangun sebuah server tentang data yang ada di Tegal, termasuk yang tadi ketika memang pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan, ya siapa tahu Mas Samsul, kemudian Mas Kisenka ini wakil ketua harian, kalau kemudian ada harus lihat ke London bisa ke Belanda, gitu ya.
Dan pasti kita prioritaskan ini ya, gitu ya, soal tradisi sampah tadi kepentingan sebagai prioritas budaya. Mungkin itu saja. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas untuk ini penutup nih, gambar terakhir harapan, cita-cita dan wanti-wanti dan sebagainya. Untuk dia saya wakilkan dari ketua yayasan. Oh iya, siap. Ada yayasan untuk harapan dan sebagainya sebagai terakhir, nggak apa-apa. Bukannya ayo. Nggak apa-apa. Itu ada Alex Fernando. Siap. Ayo Alex. Aduh, nanti Tunggu Pak Alex. Baiklah, mohon izin saya mewakili Pak Ketua Yayasan yang saya hormati, ini Pak Irawan, ya kan? Tadi baru hadir karena ada kegiatan lain di Tokikyong katanya. Ya intinya kami keluarga besar Tokikyong, Yayasan Liti Dharma Slawi berharap dari khususnya dari pemerintah daerah, dari para penggiat budaya yang ada di Kabupaten Tegal, supaya kami ini bisa ikut berpartisipasi di dalam kasanah budaya kultur yang ada di Kabupaten Tegal, sehingga kita bisa bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Tegal dari sisi budaya. Karena katanya kalau satu daerah tidak punya budaya, apa jadinya? Nah, ya. Jadi budaya itu sangat penting, menjadi landasan sebagai kita sebagai makhluk hidup yang berkepribadian. Mungkin itu saja. Nah, terima kasih. Silakan langsung. ya, terima kasih sebelumnya buat seluruh narasumber yang hadir, Alex, terus juga Mas Awe, juga Mas Soleh, dan seluruh tamu yang hadir dari Ketua Yayasan Liti Dharma juga selamat sore bertemu. Saya bilangnya bahwa kita hadir di sini rupanya itu tentunya bukan istilahnya mau membanggakan sesuatu yang lama kita menjadi sesuatu yang baru, tapi kita hadir di sini untuk terus bahwa mengatakan Tegal ini punya sesuatu yang patut kita katakan, patut kita lestarikan, karena ini bagian dari kekayaan khasanah budaya bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memberikan atau menghargai budayanya sendiri. Terima kasih.